Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfa Aulia dengan NIM 171200006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang design thinking dan strategi digital fundraising mengenai Vidya. Jadi permasalahannya dalam Vidya itu yang pertama, membayar Vidya hanya untuk melunasi hutang kewajiban puasa. Sehingga mereka itu tidak peduli dana fidyahnya itu dipergunakan untuk apa saja. Akibatnya terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran zakat fidyah. Lalu yang kedua, tidak bisa menjalankan puasa karena pekerjaan berat. Seperti contohnya itu seseorang yang bekerja sebagai tukang becak. Itu kan membutuhkan energi yang banyak, jadi akan berat jika menjalankan puasa. Lalu yang ketiga, bisa berpuasa tetapi tidak bisa berbuka. Selanjutnya untuk empathize atau empati, di sini empati terhadap problemnya yaitu membayar hutang kewajiban puasa dengan fidyah. Untuk mendukung empathize itu sendiri ada 3 pertanyaan inti yaitu tentang apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi untuk pertanyaannya adalah apa masalah yang sedang dialami? Sebelumnya sudah saya paparkan ya untuk masalah apa saja yang dialami, yaitu yang pertama membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang kewajiban puasa, lalu tidak bisa berpuasa karena pekerjaan yang berat. Yang ketiga, bisa berpuasa namun tidak bisa berbuka. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana mengalami masalah itu? Jadi dari 3 kasus yang telah saya sampaikan tentang pertanyaan bagaimana ini bisa dijawab dengan proses ya. Jadi misalkan proses penyalahgunaan dana fidyah. Jadi ini tuh bisa saja sebenarnya disalurkan, tapi disalurkannya ternyata itu salah. Seharusnya itu emang disalurkannya itu kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada orang yang mampu. Seperti saat ini, misalkan kasus saat ini kan sedang maraknya COVID-19. Jadi sebaiknya dana fidyah itu jika ingin tepat itu bisa disalurkan ke pasien COVID-19. Selanjutnya, mengapa masalah itu dialami? Nah, untuk pertanyaan mengapa ini berarti kan membutuhkan alasan mengapa masalah itu dialami gitu. Untuk kasus yang pertama, membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang puasa, yaitu di kasus ini kenapa sampai ada penyalahgunaan dana fidyah itu karena mereka semua itu tidak peduli dana fidyahnya itu akan disalurkan kepada siapa. Akibatnya terdapatlah penyaluran atau penyalahan penyaluran dana fidyah. Lalu yang kedua, tidak bisa puasa karena pekerjaan berat. Alasannya karena memang misalkan kayak seorang tukang becak gitu kan tidak bisa berpuasa karena memang membutuhkan energi yang banyak saat bekerja. Lalu untuk kasus yang ketiga, mereka itu bisa puasa namun tidak bisa berbuka. Jadi ternyata itu puasa itu emang dapat lebih menghemat biaya pengeluaran, tapi ternyata mereka tetap saja tidak bisa berbuka puasa. Untuk define, jadi di sini tuh mencari penyebab utamanya dan akibatnya, yaitu membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang kewajiban puasa, sehingga mereka itu merasa kayak tidak peduli fidyah mereka itu akan disalurkan kepada siapa. Akibatnya terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran zakat fidyah. Untuk permasalahan yang lain juga terdapat seseorang yang masih belum mengerti tentang fidyah dan siapa saja yang harus membayar fidyah. Akibatnya seseorang yang seharusnya membayar fidyah menjadi tidak membayar fidyah. Dan yang terakhir, terdapat seseorang yang bingung dengan berapa atau bagaimana takaran membayar fidyah. Akibatnya seseorang dapat saja membayar fidyah kurang dari yang harus dibayarkan. Untuk ide untuk solusi dari permasalahannya, yang pertama, sebaiknya dibuat sebuah aplikasi fidyah karena ketergantungan orang dengan smartphone sudah sangat tinggi. Jadi, dengan adanya aplikasi, seseorang dapat menghitung dan mentransfer fidyah mereka di mana saja dan kapan saja. Supaya tidak ada penyalahgunaan fidyah, sebaiknya hasil fidyah itu disalurkan kepada pasien COVID-19. Jadi,
Nanti di fungsi transfer akan saya fokuskan penyaluran ke rumah sakit dengan keterangan untuk pasien COVID-19. Selanjutnya, sebaiknya pada aplikasi tersebut atau digitalisasi vidya terdapat pengetahuan tentang vidya itu sendiri, baik tentang apa itu vidya, siapa yang harus membayar vidya dapat dibayarkan dengan apa saja, dan lain-lain. Selanjutnya, sebaiknya pada aplikasi tersebut atau digitalisasi vidya terdapat berapa takaran untuk membayar vidya jika hutang 1 hari puasa. Jadi, seseorang yang akan membayar dapat mengkalikan dengan berapa kali seseorang tersebut berhutang puasa. Untuk prototype atau desain prototype, di sini karena aplikasinya saya fokus ke pasien COVID-19, jadi akan berbeda dengan desain yang kemarin, walaupun sebenarnya masih banyak yang sama, tapi ada yang berbeda. Yang pertama, desain untuk tampilan utama. Pada tampilan utama, terdapat 2 menu, yaitu menu tentang vidya dan menu mulai vidya. Untuk desain yang kedua yaitu desain menu tentang vidya. Pada menu tentang vidya, berisi pengetahuan mengenai vidya. Dimulai apa itu vidya, siapa yang harus membayar vidya dapat dibayarkan dengan apa saja, dan lain-lain. Dan didesain dengan terdapat tombol kembali di pojok kiri atas untuk kembali ke menu utama. Untuk desain yang ketiga yaitu desain menu mulai vidya. Pada menu mulai vidya didesain untuk menghitung berapa vidya yang harus dibayarkan oleh seseorang dan dapat juga mentransfer sejumlah uang. Termasuk juga mentransfer vidya kepada pasien COVID-19. Jadi, tidak akan ada penyalahgunaan atau salah dalam menyalurkan vidya. Untuk desain yang keempat yaitu desain menu transfer. Pada menu transfer, didesain untuk mentransfer sejumlah uang kepada perusahaan atau organisasi atau lembaga yang akan mengurus vidya kita. Namun, karena saya akan lebih fokus pada kasus COVID-19, jadi pada pilih perusahaan akan saya isikan ke rumah sakit rujukan COVID-19 dengan keterangan vidya ini akan disalurkan ke pasien COVID-19. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian prototipe. Jadi, ini adalah tampilan prototipe yang saya buat ketika dilihat dari smartphone. Di sini saya akan mengujinya. Yang pertama, menguji ke menu tentang vidya. Akan saya klik. Nah, setelah diklik yaitu muncul pengertian dari vidya itu sendiri, siapa saja yang wajib membayar vidya, intinya di sini mengenai vidya. Selanjutnya kita klik kembali di pojok kiri atas karena semua prototipe saya desain dengan menu kembali di pojok kiri atas kecuali pada menu utama. Klik. Nah, selanjutnya kita akan menguji di menu mulai vidya. Akan saya klik. Nah, muncullah tampilan seperti ini di mana ada nama, berapa hari hutang puasa, dalam bentuk apa akan membayar vidya, jumlah, dan hasil. Di sini juga saya desain ada tombol hitung dan tombol transfer, di mana tombol hitung itu adalah untuk menghitung seberapa yang harus kita bayarkan, dan menu atau tombol transfer untuk mentransfer jumlah uang ke yang akan kita tujukan. Jadi di sini misalkan saya akan mengisi namanya, misalkan namanya yaitu nama saya, Zulfa. Nah, selanjutnya berapa hari hutang puasa? Di sini misalkan saya contohkan 1. Lalu dalam bentuk apa akan membayar vidya? Di sini misalkan saya uang. Nah, otomatis pada jumlah itu akan muncul otomatis ya. Di sini 6.500. Ini jumlah per harinya. Jadi misalkan di sini kita dalam bentuk beras, di sini juga jumlahnya muncul otomatis yaitu dengan berapa kilogram ya gitu. Lalu sekarang kita hitung. Klik hitung. Nah, muncullah 6.500 karena memang saya hanya hutang 1 hari puasa. Selanjutnya jika saya ingin mentransfer, klik transfer. Jadi ini adalah tampilan dari prototype transfer. Nah, karena saya fokus terhadap kasus COVID-19, jadi pada pilih perusahaan, saya akan ditujukan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Di sini saya akan pilih RSUD Prof. Margono Soekarjo, lalu pada keterangannya, yaitu untuk
pasien COVID-19. Nah, transfer via saya akan pilih Alfamart. Nah, otomatis kode transfernya akan muncul secara otomatis dengan instruksi pembayarannya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah selesai, tinggal teman-teman melakukan pembayarannya saja melalui transfer via apa. Misalkan di sini saya Alfamart, berarti saya harus membayarkan ke Alfamart. Nah, ketika pembayarannya berhasil, otomatis pembayaran vidya teman-teman juga sudah berhasil. Jadi, masalah-masalah yang ada di vidya itu dapat teratasi, yaitu tidak ada lagi yang namanya penyalahgunaan atau salah menyalurkan vidya. Jadi di sini hasil dari vidya itu akan disalurkan kepada pasien COVID-19. Namun, selain pasien COVID-19 juga vidya ini dapat disalurkan untuk masyarakat-masyarakat yang ikut kena dampak karena COVID-19, yaitu baik yang kena PHK akibat COVID-19, akhirnya mereka tidak mempunyai pekerjaan, dan lain-lain. Jadi tidak ada lagi yang namanya penyalahgunaan atau salah dalam menyalurkan vidya. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.